Di dunia ini, pemenang akan mengambil segalanya, yang kalah, belajarlah untuk menerima. Cerita bermula dari seorang pria yang penampilannya ya miris juga. Namanya adalah Wazu. Hari itu, dia lagi di pegunungan yang terkenal paling berbahaya di dunia itu, karena monster di dalamnya. Secara kebetulan, Wazu ketemu anak kecil dan seekor naga. Si naga ini marah karena anak kecil elf ini masuk teritorinya. Berhubung Wazu lagi lewat, sekalian aja dia melindungi anak kecil ini. Awalnya, pakai kata-kata nggak mempan. Dan cara terakhirnya ya tinggal kasih paham. Si naga bonyok mengenaskan. Anak kecil ini nggak menyangka kalau Wazu dengan mudah ngalahin naga ini. Padahal, naga itu tergolong tier S. Sambil senyum konyol, ya dia cuman kayak, oh gitu ya. Dan memperkenalkan dirinya ke anak kecil ini. Tapi, tiba-tiba satu anak panah melesat ke arah Wazu. Dan dia menahannya dengan, ya sangat mudah. Setelah keluar dari persembunyiannya, ternyata dia adalah kakaknya anak kecil elf ini bernama Salona. Dia pikir Wazu yang menculiknya, dan Sienna, anak kecil ini, melurusin salah paham kalau Wazu yang udah menyelamatin dia. Cuman ya, siapa gitu yang percaya ke orang yang tiba-tiba ada di pegunungan paling berbahaya? Udah gitu manusia, badannya juga kurus lagi, apalagi pakaiannya compang-camping. Walaupun begitu, Salona berusaha untuk mempercayainya, meskipun tetap meragukannya. Kemudian Wazu diundang ke hutan elf berada. Di sana, dia disambut hangat dan meriah karena udah nyelamatin kaumnya. Setelah itu, Wazu dapat kesempatan buat nyicipi buah-buahan khas hutan elf. Tapi yang dicoba ternyata buah paling beracun di hutan tersebut. Cuman, bukannya keracunan, justru Wazu ngerasa baik-baik aja. Ini membuat Salona ngerasa semakin aneh ke Wazu. Gak masuk akal gitu. Padahal Wazu itu seorang manusia biasa. Dan di malamnya, sewaktu mereka pesta makan bersama, di situ Salona berpendapat, apa jangan-jangan Wazu itu seekor naga yang bisa berubah jadi manusia. Ini kan masuk akal. Cuman, seketika Wazu memasang senyum pahit. Seandainya kalau dia adalah orang keren yang bisa berubah jadi naga, mungkin hidupnya berbeda. Di sini Salona ngerasa ekspresi Wazu seolah-olah menyimpan luka yang sangat pahit dan berlindung di balik senyumannya. Sewaktu Wazu tertidur, Salona menyelinap diam-diam ke kamarnya dan memeriksa kartu identitasnya, berharap kecurigaan dia selama ini benar. Tapi ternyata yang dia temukan Wazu memang seorang manusia biasa berumur 16 tahun. Di situ dia ngerasa kalau emang Wazu sepertinya bukan orang yang jahat. Saat Wazu ketemu kembali dengan Salona, di situ Salona jujur kepada Wazu kalau dia udah ngambil kartu identitasnya. Salona meminta maaf dan dia bertanya, apakah Wazu adalah seorang kriminal? Karena di kartunya tercatat kalau belum diperbarui oleh guildnya selama 2 tahun. Dan pasti ini karena 2 tahun sebelumnya ada sesuatu yang terjadi dengan Wazu dan melarikan diri selama 2 tahun itu. Juga pasti Wazu di pegunungan berbahaya itu karena sebenarnya Wazu tinggal di sana buat melindungi dirinya sendiri dari kejaran. Jujur aja, Salona merasa bersyukur Wazu nyelamatin Sienna. Tapi sebagai penjaga desa mereka, Salona nggak mau kalau ada orang kriminal tinggal di desanya selamanya. Mendengar ini, Wazu membenarkan dugaannya. Salona benar, dia melarikan diri 2 tahun itu. Tapi, dia bukan seorang kriminal. Dia cuman nggak mau mengingat kejadian 2 tahun lalu yang menimpanya. Wazu berterima kasih kepada Salona, udah menerima dia dan membiarkan dia tinggal sementara. Kemudian Wazu pergi meninggalkan Salona, seolah-olah kehadirannya yang lama bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Wazu titip salam dan dia berharap semoga di perjalanannya nanti, dia bisa ketemu lagi dengan gadis secantik Salona. Melihat ini, Salona merasa sedih dan bersalah, karena terpaksa ngomong sesuatu yang gak enak ke Wazu. Dia cuma meminta maaf dari kejauhan. Sewaktu Wazu lagi di jalan, tiba-tiba dia disamperin 2 elf yang meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan Salona. Karena ada seorang elf jahat bernama Gazuna yang kelihatannya punya kekuatan yang mengerikan lah.
Tanpa banyak basa-basi lagi, dia langsung kembali dan Gazuna udah ngesumon banyak monster. Sewaktu Wazu ngadepin monster-monster ini, terus terang, Salona masih nggak nyangka kalau Wazu bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Secara nggak langsung, ini mematahkan kecurigaan Salona perlahan. Tapi, Gazuna membuat barrier antara dia dengan Salona, menjadi duel antara mereka. Gazuna kemudian menelan obat yang membuat dia bermutasi jadi monster setengah elf. Jadi, kekuatannya udah terbilang terlalu kuat buat Salona. Dan di saat itu, Salona tersenyum kepada Wazu. Dan bener aja, Salona nggak sanggup mengalahkan Gazuna yang udah bermutasi. Ketika dia lagi di ujung harapan hidup, dengan mudah Wazu datang untuk menyelamatkannya. Ini kan nggak masuk akal ya. Si Gazuna juga heran ke Wazu, apa dia emang bener-bener manusia gitu. Tapi Wazu menunjukkan identitasnya kalau dia memang 88% adalah manusia. Setelah itu satu pukulan melayang, lagi-lagi musuh terpental. Salona berterima kasih ke Wazu karena udah nyelamatin dia. Wazu membalasnya dengan senyum dan berharap. Di saat itu juga, Salona mengatakan kalau dia bahagia karena Wazu punya perasaan ke dia. Tapi dia meminta maaf belum bisa membalas perasaannya karena tugasnya sebagai penjaga desa. Perasaan ditolak ini membuat Wazu tersenyum canggung sih. Dan ketika dia berbalik, dia langsung diserang lagi oleh Gazuna. Berpikir kalau serangan tadi udah ngalahin dia. Cuman, satu tembakan anak panah udah cukup membuat dia tewas. Wazu cuma melihat ke arah Salona, dan dia ngerasa seperti kenangan pahitnya kembali. Dia langsung pergi meninggalkannya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Sewaktu malam tiba, terus terang, Salona belum bisa berhenti memikirkan Wazu. Dan di saat itu, rekannya nyamperin dia dan memberikan kartu identitas Wazu. Karena kartu identitas itu bisa bersuara melalui darah pemiliknya, Salona mencari bekas mayat Gazuna yang ada darah Wazu. Setelah kartunya aktif dan bisa ngomong, di sini kebenaran mulai terungkap satu demi satu. Wazu adalah seseorang yang dianugerahi berkat perlindungan dari kekuatan suci dunia ini. Tapi kekuatannya yang nggak masuk akal itu emang murni dari kemampuannya. Dan Salona bertanya tentang Wazu, yang sebenarnya apa yang terjadi menimpa Wazu 2 tahun yang lalu. Sebuah mimpi yang ditunjukkan ke Salona untuk tidak dia beritahu kepada siapapun. Di sebuah kampung halamannya Wazu, saat itu dia bersama dengan seorang gadis yang mengatakan dengan polos kalau dia hanya mau Wazu dalam hidupnya, tidak siapapun yang lain. Dengan suara berharap, dia memohon kepadanya saat berumur 15 tahun nanti untuk menikah bersama. Namanya adalah Arya, teman dekatnya, harapannya, dan kelak harapannya menjadi istrinya nanti di masa depan. Sebuah janji indah di antara mereka. Saat Wazu pulang menceritakan kepada keluarganya, terus terang menurut mereka itu adalah janji yang manis. Tapi menurut adiknya itu kayak sulit buat dicapai aja gitu. Ayahnya pun menambahkan kenyataan yang lebih berat, bahwa Arya adalah gadis yang terpilih, calon saintes gereja. Dan jika itu terjadi, dia akan pergi berpetualang bersama parti pahlawan. Tapi di saat itu Wazu yakin kalau janji di antara dia dan Arya itu pasti terwujud, apapun yang terjadi. Beberapa tahun kemudian, hari itu, di kerajaan, parti pahlawan telah resmi dideklarasikan untuk bersiap melawan Raja Iblis. Arya terpilih menjadi seorang saintes, dan dia mendapat misi untuk ikut bersama dengan parti pahlawan. Ketika Wazu menghampirinya, berharap bisa ikut bersama mereka, sayangnya, dia dicegat oleh sang pahlawan kerajaan. Dia berkata kepada Wazu kalau mau bersama dengan mereka, maka dia juga harus terpilih. Ketika Wazu bersikeras kalau dia punya sebuah janji di antara dia dan Arya, sang pahlawan ya gak peduli. Baginya ikut bersamanya harus dites melalui duel. Kalau menang ya berarti terpilih. Duel itu pun terjadi, dan berakhir secepat harapan Wazu dihancurkan. Tubuhnya jatuh ke tanah, diinjak oleh realita bahwa dia tidak pernah cukup kuat. Sang pahlawan menatapnya dengan hina, seolah-olah berkata bahwa Wazu bahkan tidak pantas berdiri di dunia yang sama dengannya. Arya yang di belakangnya hanya bisa melihat, dan ketika dia pengen menyembuhkan Wazu, dia dilarang oleh sang pahlawan.
Lebih baik mananya buat dia daripada buat pecundang seperti Wazu. Di saat itu, Wazu tidak hanya merasakan sakit karena kalah, tapi karena ia menyadari satu hal di mata dunia. Dia bukan siapa-siapa, bukan pahlawan, bukan pilihan. Hari itu untuk pertama kalinya di hidupnya dia memutuskan akan menjadi kuat, dan lebih kuat bukan demi dia sendiri, tapi untuk Arya. Beberapa waktu telah berlalu, gak ada habisnya bagi Wazu untuk terus memburu monster. Adiknya yang ngelihat kakaknya cuma bisa nyemangatin dan menghibur buat dia. Dan Wazu hingga detik itu masih percaya bahwa janji di antara dia dan Arya pasti terwujud. Cuman satu hal yang adiknya khawatirkan, parti pahlawan telah lama berpetualang. Gimana jika seandainya Arya justru jatuh cinta ke orang lain? Bukan marah ataupun merasa kecewa, Wazu hanya tersenyum kepada adiknya. Keyakinannya sebagai seorang pria yang memegang sebuah janji adalah bentuk tekadnya dia. Beberapa saat setelah itu, mereka mendengar kabar dari warga sekitar kalau parti pahlawan telah pulang dengan kemenangan. Mereka disambut dengan hangat, tawa dan meriah oleh para warga. Mereka adalah para pemenang, orang-orang yang ditakdirkan untuk berdiri di atas. Di tengah kerumunan itu, Wazu berdiri, menatap dari bawah, ngelihat dunia yang seolah bukan miliknya. Lalu sang raja bertanya kepada sang pahlawan apa yang dia inginkan sebagai hadiah, dan jawabannya hanya satu, Arya. Dan jujur, ekspresi Wazu nggak bisa dijelaskan dalam satu kata. Kecewa, dikhianati, hancur, semua bercampur jadi satu. Dan sang pahlawan menarik Arya kemudian menciumnya di hadapan para warga, di hadapan Wazu. Seseorang yang dulu memegang janji itu dengan sepenuh hati. Wazu hanya langsung berlari, gak sanggup menahan kepedihan ini lagi. Pada akhirnya, mungkin benar, kita ini hanya badut, berdiri di sisi seseorang yang kita cintai, menghiburnya, membuatnya tertawa, tapi tidak pernah menjadi alasan dia bertahan. Kita hanya peran sementara dalam cerita orang lain, sementara seseorang yang ditakdirkan datang dan mengambil segalanya. The winner takes it all, bukan? Kenyataan yang kejam. Yang menang mendapatkan segalanya, yang kalah bahkan tidak punya hak buat mengeluh. Sederhana dan jelas. Ketika adiknya sampai ke rumah dan mencari keberadaan kakaknya, ia mendapati sebuah surat dari kakaknya bahwa Wazu tidak akan kembali hingga dia merasa pantas untuk menghadapkan mukanya kembali ke keluarganya sebagai seorang pria. Hingga sampai saat itu tiba nanti, dia memohon untuk jangan pernah mencarinya dan berharap mereka tetap sehat. Wazu kemudian mengembara hingga sampai pada akhirnya dia tiba di pegunungan paling berbahaya. Bermodalkan tekad dari perasaan yang telah terkhianati menjadi bentuk semangat yang berbeda bagi dia. Dia kemudian bertemu dengan Marea, naga kecil yang kelak menjadi teman mengembaranya dia, sekaligus anak dari sang raja dan ratu naga. Ketika Wazu bertemu dengan mereka, dia ditanya apa yang Wazu harapkan selama mengembara nanti. Dalam kenangan pahitnya melihat Arya, dia cuma ingin memiliki seorang teman berharga yang bisa memahami perasaannya dengan tulus tanpa mengharap imbalan. Jika saat itu tiba nanti, mungkin ketika dia bertemu dengan Arya dan sang pahlawan lagi, tidak sesakit seperti sebelumnya. Itulah memori pahit perjuangan Wazu yang Salona lihat. Dia merasa miris melihat takdir yang begitu kejam kepada Wazu. Dan di saat itu, dia ditemui rekan-rekannya meminta Salona untuk jujur kepada perasaannya. Hari itu, Salona memutuskan untuk pergi menjemput dan ikut bersama dengan Wazu. Dia pergi meninggalkan desanya dan mulai mengembara seperti Wazu. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Nahato sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa dunia tidak selalu adil. Dan itu bukan hal yang bisa kita tawar. Harus selalu menyadari bahwa setiap usaha belum tentu memberikan hasil sesuai usaha. Judul manga ini adalah Sonomono Mochi ni Higatsui Tara SQ Saikyo.